Allah wa in kana pakolilan kasarhidu maka siru jika sale suami sedikit itu sedikit maka banyakin apa ya Allah wa in kana baidan faqribu wa in kana haraman fatohiru jika sale suami sedikitnya haram fatohiru maka halalin apa ya Allah. Setelah sholat duha ibu dandan make up yang rapi, bedak 5 cm, lipstick biar ada tebelan, ini poles biar ada tebel, halus ngambil bangku nyender di depan rumah nungguin yang lewat sambil nyanyi sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu, bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini dan alhamdulillah sampai Johor itu lagi lo juga pulang dengan cilok. Ibu ngapain? Masuk ke kamar mandi ngapain? Kencing dulu, habis kencing baru sholat zuhur. Habis sholat zuhur dandan lagi biar rapi, ngambil bangku duduk lagi di depan rumah, belum juga pulang itu lagi sholat asar. Habis sholat asar dandan lagi, habis dandan lagi duduk lagi di depan rumah nyender. Cuma harus hati jangan beriak, kalau beriak udah kayak kuntilanak. Jelas loh. Jam 4 suaminya baru pulang, lesu banget, umel banget. Ibu jangan kayak wartawan, langsung tanya, bang lu kemana aja dagang, siapa aja yang beli bang, dapat duit berapa bang? Jangan, duduk bang, duduk di depan, siapin bangku, baru ambilin air. Bahkan dalam keterangan hadis, satu air itu memberikan pahala sama juga orang ibadah buat perempuan itu sempurna umroh dan hajinya. Alhamdulillah. Baru udah ada kegedean, rada udah mendingan, capeknya hilang, udah hilang baru tanya, bang, apa neng? Ngomong dong, ngapa seharian hidup? Seharian full, neng udah dandan, rapi-rapi, udah sholat dua, abang sore baru balik. Terus dalam kita hari bagaimana bang? Alhamdulillah neng, gua dalam cilok kali ini dapat 2 juta. Alhamdulillah. Girang orang bu, senang enggak bu? Lah suaminya kaget. Biasanya abang dagang cilok dapat 200-300 ribu. Kenapa sekarang sampai 2 juta? Dia keluar, dia cari gerobaknya. Ya Allah bu, sampai segitunya begini. Cari dah, cilok bang, iya, percaya. Kalau lihat, dilihat di samping rumah. Ya Allah, itu gerobak pada peton begitu. Pelek, pada pelek. Itu pada pecah barang-barang. Ditanya, nah, ngomong bener lu kalau ngomong jangan bohong mulu. Lu ngapa? Nah, itu boleh 2 juta. Iya, lu belum selesai, lu maju gak ya lagi. Alhamdulillah, gua dapat 2 juta. Tadi gua disempet mobil. Alhamdulillah banget gininya. Alhamdulillah banget. Iya, gara-gara disempet mobil, abang dapat 2 juta. Kalau ada saran bini medek, tau medek lu? Error. Gua pernah hadir di majelis taklim, gak pernah duduk bareng sama guru-guru kita, pengen mau kongko, tapi kongko gak pernah gabung di pengajian. Iya, doanya ditambahin salah. Besoknya sholat 2 dia doa lagi, ya Allah, mudah-mudahan suami saya besok jangan cuma kesempet mobil, tabrak apa ya Allah biar mati kalian laki. Ada orang sini itu ada. Itu istri yang tidak soleha. Jelas bu, sayangi suami.
ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, tapi murkanya Allah juga tergantung murkanya orang tua. Ini kalau kita balik, kita selimpangin dikit, ridhonya suami ada surga, ridhonya suami masuk surga. Jelas bu? Jelas bu? Nih, Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua adalah karena Nabi dalam keadaan sedih. Yang ketiga, kenapa Rasulullah SAW itu di-Isra Mi'rajkan oleh Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah ujian keimanan. Bu, Nih Isra Mi'raj kalau kita bicara masalah logika nggak bakalan masuk logika, betul bu? Otak kita terlalu kecil mengukur keimanan tentang Isra Mi'raj, betul? Bagaimana mungkin ayatnya jelas tadi yang saya sampaikan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Surat apa itu? Al-Isra ayat yang tebak-tebakan aja. Coba ibu sekarang tebak surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Surat apa bu? Ayat berapa? Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Surat apa bu? Ayat berapa bu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Surat apa bu? Pantasan hafal orang pengajian itu yang dibaca. Betul bu? Coba kali ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surat apa bu? Surat Al-Imran ayat. Nah, makanya kita baca Al-Quran biar hafal artinya dan juga ayatnya, insya Allah. Ini Isra Mi'raj ujian keimanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh, bertemu Allah. Sebelum bertemu dengan Allah, ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan. Ini keterangannya di kitab Dardir bu. Ibu yang sudah ngaji kitab Dardir silakan dibuka. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan ada sekelompok orang yang sedang bercocok tanam. Anehnya tanaman itu ketika ditanam langsung bisa dipanen. Lalu Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, manhum, siapakah mereka? Ya Muhammad, itu adalah contoh dari umatmu yang berjuang fisabilillah, mendapatkan hartanya di jalan Allah. Dia bangun masjid, dia bangun musola, dia bangun pondok pesantren, dia bangun majlis taklim. Tujuannya cuma satu, mengharap ridho Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Tuh pahala sedekah. Ini saya tanya, pasti ini acara begini ibu susah payah ngumpulin duit. Ya bu, ada yang ngasih rambutan, ada bu, ada yang ngasih pisang, ada yang ngasih kue, ada yang ngasih duit, ada. Saya tanya, coba angkat tangannya yang ngasih duit 100.000, mana orangnya? Yang 100.000 ada nggak? Yang saya turunin yang ngasih duit gocap ada? Ada? Mana orangnya? Yang ngasih duit 20.000 ada? Yang ngasih duit 10.000 ada? Yang ngasih duit goceng ada? Acara Mi'raj ngasih duit goceng, hadir semua, lakinya diajak, anaknya diajak, 4. Sampai buat Mi'raj makan jeruk, makan salad, makan rambutan, minum habis 4 gelas. Kira-kira menang banyak apa kagak? Untung apa kagak?
Kenapa? Karena di sini kita mendengarkan pengajian. Pahala orang menuntut ilmu. Di dalam kitab Tanbihul Qaul, sarah daripada kitab Lubabul Hadis, di bab yang pertama fi fadilatil ilmi wal ulama, menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama, itu dijelaskan. Orang yang menuntut ilmu kumpul di sini itu sama juga tidak megang pulpen, tidak menulis, cuma dengerin be. Kadang-kadang dia jiber. Tahu jiber? Ngajinya nyender. Habis jiber, jidur. Karena kebanyakan nyender, udah makan buah, udah minum, udah kenyang, jadinya tidur. Habis tidur, timbullah keluar air dari mulut, namanya giler. Giler dia. Nyender aja segitu gak dikasih pahala sama Allah. Apa pahalanya? Pertama, orang tersebut sama juga bersedekah memerdekakan 1000 budak. Alhamdulillah. Kedua, dihitung juga dia bersedekah 1000 kuda. Ketiga, pahalanya sama juga ibadah sholat sunnah 1000 tahun. Alhamdulillah. Ini kita dikit lagi bulan Ramadan, ya Bu. Ini bulan Rajab tanggal 27, 3 hari ke depan bulan Sya'ban. Titip saya sama ibu yang bernama yang belum bayar. Belum bayar apa Bu? Puasa. Kodok, woi di kodok. Tak, gua mau kebanyakan. Cuma berapa empok? Gua 28 hari udah puasanya. Nah, itu memang sengaja orang puasa itu mah. Yang namanya kodok mas seminggu diwajarin, iya Bu. Kenapa? Karena perempuan mah ada ilatnya. Kenapa? Dia menstruasi, maka puasanya haram. Tidak wajib puasa. Nanti dibayar di kodok di bulan yang lain. Jelas Bu? Itu coba 2 minggu. Ya, ini ada orang kita. Kadang-kadang anaknya mah soleh banget. Udah lama puasa neng sebulan. Lemak. Gua mah 3 hari ya udah. Lah emang apa? Kata ustazah, orang yang masakin orang puasa, masakin sahur, pahalanya sama juga orang yang berpuasa. Bener tuh, bener begitu. Udah, gua masakin sahur lah, enak banget kalau begitu mah bener. Artinya apa? Pahala disamakan, tapi kalau dia puasa derajatnya dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, esensi isi daripada Isra Mi'raj tidak lain dan tidak bukan adalah perintah untuk melaksanakan ibadah sholat sehari semalam 5 waktu. Apa sih itu sholat Ustaz? Di kitab Fathul Qorib, as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat itu menurut bahasa doa. Artinya siapa yang pengen berdoa, berdoa itu minta. Siapa yang pengen minta, minta itu memohon, dia harus sholat. Iya Bu. Nikmat Allah banyak apa kagak? Banyak apa kagak? Nikmat Allah. Kita ngaji nggak usah jauh-jauh ngaji. Lihat diri kita, ukur diri kita, nikmat Allah banyak. Bu, sehari berapa kali ngedek? Mata begitu. Tadi sini berapa kali ngedek? Begitu. Orang hitung ya. Sekarang kalau kita sekali ngedek 1000 rupiah, berapa kali ngedek kita di sini? Bisa bayar nggak sama Allah? Kedua, napas yang Allah berikan saat ini kita hirup, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, itu nikmat dari siapa? Allah. Makanan yang kita makan, nih, makanan yang kita makan bisa mendapatkan berkah dari Allah. Lantaran apa? Lantaran kita mengetahui ilmunya. Bu, saya tanya, kalau makan, kalau minum baca doa apa kagak? Makan baca doa apa kagak? Tidur baca doa apa kagak? Berangkat ke majelis taklim ada doanya apa enggak? Mau senggama suami kita ada doanya enggak? Semua ini diatur oleh Allah, oleh agama Islam. Setiap perbuatan itu ada doa. Ada doa. Mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika Mahmud. Mau masuk WC
Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Mau makan, Allahumma lima wakina. Udah makan sama. Ya Bu, Islam itu mengajarkan, kata Rasul, setidaknya kalau kita nggak hafal doa semua yang tadi kita baca, cukup dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kata Nabi bersabda, kullu amrin libalin lam yabda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar dimakna akto putus. Apa artinya? Setiap perkara perbuatan yang baik-baik tidak dimulai dari baca bismillah, maka keberkahannya akan hilang. Jelas Bu? Jelas Bu? Sampai pengen berangkat haji, pengen berangkat umroh, ada doa, ada sholawatnya. Alhamdulillah tahadus binikmah al-fakir tahun 2016 diberangkatin umroh. Alhamdulillah gratis tanpa bayar. Alhamdulillah. Ada amalannya Ustaz? Ada. Ibu mau saya kasih dan berangkat umroh tidak bayar mau. Syaratnya begitu saya ijazahkan ibu harus hafal. Sanggup apa kagak? Cuman ada dua, ada yang panjang, ada yang pendek. Saya tanya ibu, mau yang panjang apa yang pendek? Pendek. Itu loh. Panjang apa yang pendek? Panjang. Ada yang jawab panjang, ada yang jawab pendek. Saya kasih yang panjang dulu, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan aliuka tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal karim alaihi afdhalus salati wassalam fi lutfi wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca apa kagak? Kagak apa? Syarat diberat makanya. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana warkina adzabannar. Doa apa Bu? Alhamdulillah. Apa kagak? Makanya berangkat umroh makan dulu. Doa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Esensi daripada sholat yang pertama adalah doa. Menurut syarat sholat itu apa sih? Kita kadang-kadang sholat, orang-orang takbir kita takbir, orang-orang ruku kita ruku, orang-orang sujud kita sujud, orang-orang kentut kita kentut. As-sholatu kama qala Rafi'u sar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisaro itu mahsusatin. Ini kita Fadlul Qorib buka. Sholat itu adalah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir Allahu Akbar dan ditutup dengan salam Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apakah sudah benar sholat kita menurut syarat, menurut agama? Saya yakin Ibu di Majlis Taklim sudah diajari ilmu sholat, yaitu ilmu fikih. Betul Bu? Sholat itu penting dari guru kita. Kalau orang yang meninggalkan sholat Bu, di kitab Tanbihul Mughafilin, di dalam kubur itu na'udzubillah min dzalik, ya saya sedih. Takut Bu. Kenapa? Al-fakir juga belum tentu amalnya banyak. Betul Bu? Bisa jadi pakaian saya begini keren ya Bu, masalah amal saya miskin amal, banyakan ibu. Betul?
Bisa jadi ibu pakaiannya juga rapi, amalnya juga banyak, saya sedikit. Betul? Tuh, kenapa? Karena itu urusan Allah, urusan hati kita. Di kitab Tabiul Gofilin, Bu, kalau orang meninggal dunia fakor kafaro, dia cap sebagai orang kafir. Pertama, naudzubillah min dzalik. Yang kedua, di dalam kubur ada yang namanya ular. Tahu ular? Bahasa kampungnya ulah. Ulah gede. Namanya ulah sujaul akro. Ini kerjaannya makan. Orang yang sering hadir di majlis taklim tapi orang sholat, udah caplok. Wah, Maulid hadir, Isra Mi'raj hadir, tawakupan hadir. Kalau dia orang sholat dicaplok. Alhamdulillah. Ini Ustaz kan kalau musim Isra Mi'raj panen, budaya. Terus tawakupan guru-guru panen. Saya harus minimal megang 4 majlis taklim, Bu. Senin, Kamis, Jumat, Sabtu. Emang ibu-ibu di mana dia rame? Alhamdulillah. Saya tanya, di tempat pengajian Isra Mi'raj yang rame yang banyak siapa? Maulid yang banyak siapa? Lalu kondangan desa yang banyak siapa? Tawakupan yang banyak siapa? Yang punya utang Bang Emok siapa? Ada? Ada? Ada, Bu? Itu pengajian yang lintas negara, Bang Emok. Oh iya. Kenapa lintas negara? Nggak pakai jilbab? Jadi. Pakai celana segini? Jadi. Pakai kaos partai? Jadi. Ada janjinya, ada. Janji nasabah. Bener, Bu ya? Senin 20.000, Selasa 30, Rebo gocap, mingguan 120. Ada nggak orang sini, Bu? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Kalau di saya mah alhamdulillah, Bu, rame. Ngajinya bukan di musola, bukan di masjid, bukan. Di mana? Di teras rumah. Rapi, nggak begini mau rapi, berarti mah kagak rapi pisan. Bebas, you can see. Jamaahnya ibu-ibu semua. Nyintil satu, laki-laki. Dulu lu kemana? Berhalangan. Emang apa? Kerjaan rumah banyak lagi lucu. Lu gua perwakilan. Udah laki-laki didandan jadi wadon. Bersama naudzubillah min. Esensinya adalah sholat. Esensinya adalah sholat. Ibu-ibu nih sholatnya tingkatin dah. Apalagi berjamaah. Di rumah berjamaah apa kagak? Jangan sampai kejadian lu kita punya anak nggak bisa sholat, rugi kita sampai ke akhirat. Naudzubillah min. Karena ada cerita. Cerita nih. Ada 3 pemuda. Yang satu namanya si Anas, yang satu namanya si Maun, yang ketiga namanya si Imron. Ya, si Anas, si Maun, Imron, 3 pemuda. Ini dia jatuh cinta lop-lopan sama anak ustad. Kalau pacaran anak ustad syaratnya banyak, Bu. Bener nggak? Paling tidak kita harus bisa lancar baca Al-Quran. Bener? Ini 3 gentleman bener ini. Sampai ke rumah ustad, assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Saya mau ngelamar anak Pak Ustad ketiga ini. Dah, emang bisa apa? Saya jatuh cinta sama Pak Ustad. Cintanya udah I love you full. Nggak bisa diganggu gugat sampai kiamat juga saya tetap jatuh cinta. Ya udah, emang kamu namanya siapa? Nama saya Anas. Ya udah, kalau kamu namanya Anas, silakan kamu baca surat Anas. Dibaca tuh, bisa apa kagak, Bu? Si Anas ini kagak tapi bisa ngaji. Dan Anas aja kagak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, malikin nas, malikin nas, malikin nas. Ya tadi malikin nas mulu, yang lain udah ada emang. Kamu siapa namanya? Maun, Pak Ustaz. Baca surat Al-Maun. Ini si Imran udah gerah. Jangan-jangan gua dibaca surat Imran nih. Mana 200 ayat. Imran baca si Maun. Maun, kamu baca surat Maun. Siap. Sama orang tadi bisa, mana bindeng dia mah. Si Maun lah. Bismillahirrahmanirrahim.
Si Imron udah gerah. Jangan-jangan nih tadi si Anas baca surat Anas, si Maun surat Al-Maun. Jangan-jangan gua surat Imron. Nyari akal ya. Orang Betawi akal banyak. Kamu terakhir siapa namanya? Imron Kiai, tapi biasa dipanggil Kulhu. Pinter banget. Imron dan Kulhu. Ya udah kalau gitu baca Kulhu. Udah baca TKB Kulhu mah apa, Bu? Bener orang. Baca cemen. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cakep. Ini aja dah. Imron garis miring Kulhu. Sini. Saya diterima bosan, saya terima. Ini si Imron garis miring Kulhu nggak tahu penyakit ke belakangnya. Yang namanya Ustadz, Bu, punya musola, benar? Kadang-kadang sumpah ada panggilan dia ceramah. Suatu saat bapaknya mesen, bilangin laki lo, si Kulhu. Kenapa Pak? Gua kondangan nih, gua pulang malam. Minta dia jadi imam ya, maghrib. Dia Pak? Masalahnya dia, Bang. Kenapa nih? Saya dapat amanat ini dari Bapak. Berat sebenarnya amat ini saya sampaikan, tapi mau nggak mau harus saya sampaikan karena ini amanat dari Bapak menyangkut umat. Widih, ngapain? Abang ntar jadi imam sholat maghrib di musola. Pakai Kulhu lah jadi imam. Nah abang nggak bisa apa-apa nih. Itu kemarin lulus dari Bapak, gua pakai akal. Terus udah abang harus berangkat. Kainnya kagak ada, saya cariin Bang. Peci kagak ada, saya cariin. Dicariin mobil ini, aku dipinjemin. Dapat kain malah kain yang melar, Bu. Melar begini, pecinya Bu hitam tahu ini udah pada bule. Udah kayak bener, Bu tuh sebayang tuh, busuk bener. Hanya berangkat dia Bu. Pas dia berangkat, alhamdulillah emang pinter juga akalnya. Berangkatnya dia lama-lamain, ada di barisan paling belakang. Yang imam itu biasa gantian dari bapaknya, dia barisan kedua di paling belakang. Di belakangnya lagi ada si Unang, Udin, si Toha. Yang kalau bercanda pun kalau bercanda tuh sembayang tuh. Lihat sok yang terakhir kalau bercanda, kalau yang sembayang yang terakhir bercanda apa kagak? Bercanda baca muda mah. Dua di depan loh, sini bertiga, si Unang, si Udin sama si Toha. Kayaknya bikin merotak-merotak, tarik atas, tarik atas. Dia suruh belum kereta. Begitu dia sujud, kata si Unang, Din, lu lihat dong. Ya Allah, hitam. Burik. Kata si Udin, nah, lu tau gak apa itu? Korma Arab. Ya. Korma Arab, gua mau orang percaya. Kalau tanya bukti, ambil ini, kok. Diambiliti bukan disodok, dibuat ningret balang. Digedein lobangan gitu, paham ya? Begitu dia ruku, sujud, kelihatan ditarik kok, ditarik. Ini si Kulhu berbantu, masya Allah. Gua orang mau sholat lagi, emang kenapa? Sholat banyak sengetan. Teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, sholatnya sholatul jamaati afdalu min sholatil tadi bisam'ina wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Ya, kenapa? Karena pahalanya besar. Jamaah al-jamaatu rahmatun. Jamaah itu menjadi rahmat. Kita kumpul di sini dari tadi malaikat ada yang turun naik ke langit itu. Namanya malaikat rahmat ngadu kepada Allah. Ya Allah, pagi hari menjelang siang ini orang Pondok Soga dan sekitarnya mengadakan acara Isra Mi'raj di Musola Nurul Jihad, Majlis Taklim Nurul Jihad. Bagaimana ini ya Allah? Ya malaikat turun
ghassuhum rahmati, naungi mereka dengan rahmatku. Alhamdulillah. Wa atiullaha wa atiur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul supaya kamu mendapatkan rahmat. Amin Allahumma